karena ini adalah satu-satunya kesaksian Allah. Surah Yasin niki sopok satu-satunya kesaksian Allah atas Muhammad sebagai Rasul. Ini dah lihat surat lain. Sehingga Rasulullah itu betul-betul matang bahwa dia ini disaksikan kenabian dan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain tidak ada disaksikan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Hanya Nabi Muhammad yang Allah bersumpah, engkau adalah Rasulku. Nah, maka kata ulama tidak diragukan lagi bahwa karena surah Yasin ini satu-satunya persaksian Allah atas kenabian dan kerasulan Muhammad, maka dia Allah jadikan qalbul Quran. Ya ampun, jari jantungnya Al-Quran. Sangat apa? Ya sikna hibur Rasulullah satu-satunya menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin terlanjut isi kitab baru. Kitab baru deh jen. Tampiran makin terganti isi tiang indang-indang lek niki wah luwe pengajian. Kalau hadis ada hadisnya. Wahara hadis, fikih, wahara fikih, tafsir dek mah. Yang akan baca mulai khusus tafsir surah Yasin. Tafsir Yasin judul, namun dah bau beli wah niki tahun 10 balu. Yang ngaji lain. Tafsir Yasin, jadi khusus membahas tentang tafsir surah Yasin. Dikarang oleh Syekh Hammami. Syekh Hammami niki bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya ingat le Indonesia ukurannya luwih dengan mengistimewakan surah Yasin. Selapu ukurannya Yasin doang. Kelam Jumat Yasinan, arisan Yasinan, kumpul Yasinan, rawah Yasinan. Seolah-olah ndarak surat lain. Yasin toh. Tapi itu bagus. Memang Yasin niki adalah qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Sehingga sebut jantung niki kan ye sumber daripada isi Al-Quran, surah Yasin. Angka di antara fadilatnya saya baca surah Yasin sekali pada marakna hataman sampai dengan 10 kali. Sekali dia baca Yasin maka itu sama dengan hatam 10 kali Al-Quran. Kalah masih surat Ikhlas. Surat Ikhlas 3 kali baru sekek hatam. Kalau ini surah Yasin sekali hatam 10 kali. Ya empuk, kenapa kita mentradisikan kebiasaan baca Yasinan niki? Bagus, sangat ialah merupakan hatam Al-Quran. Maka doa kita seijabah-ijabah Quran karena kita menghatamkan 10 kali. Jadi maka ndi bid'ah ya. Apa netok bid'ah dengan baca Quran bid'ah. Jadi kita baca Yasin niki semata-mata tabarukan, bait berkah isi qalbul Quran, jantungnya Al-Quran itu ada di surah Yasin. Sehingga sesuai dengan sabda Nabi, wadattu li ummati anna fi qalbihi surat Yasin. Aku berharap sabda Nabi kepada umatku, sangat-sangat aku harapkan, wadattu, aku ingin dan aku harapkan umatku itu dalam hatinya ada surah Yasin. Kenapa? Karena dia telah jantungnya Al-Quran. Maka Allah tidak akan mengazab seseorang yang ada di jantungnya Al-Quran. Ya, jantung itu menar Al-Quran kan dia tetazab Allah Ta'ala. Nah ngomben tentang isi Al-Quran isi jantungnya, maka bacalah surah Yasin. Nah niki terbaca surah Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yasin niki artinya nanti ditafsirkan.
Nanti ditafsirkan artinya lamun le terjemah artinya Yasin wallahu alam bimuradihi, hanya Allah yang tahu tentang maknanya. Lagu sebagian menafsirkan Yasin niki adalah nama lain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, singkatan daripada ya insan. Ya insan kemudian singkat menjadi Yasin. Siapa yang dimaksud ya insan? Tentu khitabnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka Nabi Muhammad niki satak seki are Nabi Muhammad mi'atani wa wahid 201. Di antara nama beliau Yasin, Toha. Pok selawat Badar niki ala Yasin Habibillah ala Toha Rasulillah. Toha Yasin niki Nabi Muhammad. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala surah Yasin niki bersumpah dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Yasin. Di antara kekhususannya Rasulullah niki denwah sebut si Allah Ta'ala langsung dengan namanya, ya, mesti dengan laqab gelar-gelarnya. Ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul, Toha, Yasin. Niki nama-nama kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah baca Yasin berarti kita seolah-olah menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka ambe tu terbaca selawat kira-kira ketika terbaca surat Al-Ahzab nu ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Betul membaca selawat di nabinya atau sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, di nabinya karena an-nabi itu adalah bagian nama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika nama Nabi disebut harus kita membalas selawatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. An-nabi bermakna Muhammad, ya, atau boleh ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallam ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Di sallu juga itu amar, baca selawat bau masih, ya, mbembe si penting mbe tu membaca selawat di an-nabi atau di sallu alaihi wasallimu taslima. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mulia, demi Al-Qur'an yang mulia. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau Muhammad laminal mursalin adalah termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Makin terbahas kitabnya. Hadhihi suratu, adapun surat niki makiyah, artinya makiyah turun lek Mekah, ya. Ada dua periodisasi penurunan Al-Qur'an. Si pertama periode makiyah, periode madaniyah. Makiyah yang turun di Mekah, Madinah disebut Madaniyah. Dinara le surat Lombokiyah, ya, surat Mataramiyah. Dua doang periode sesi Al-Quran. Makiyah kan Madaniyah, dinara Lombokiyah. Wasababu nuzuliha. Nah, kemudian sebab turunnya surah Yasin niki annal kufara, bahwasanya orang-orang kafir qalu berkata anna Muhammadan laisa binabiyyin wala mursalin. Orang-orang kafir, tokoh-tokohnya Abu Lahab, Abu Jahal, ya, mengatakan Muhammad itu bukanlah nabi dan rasul, bal huwa yatimu Abi Thalib, akan tetapi dia adalah yatimnya dari Abu Thalib, anak yatim langan Abu Thalib ti ling Abu Jahal, Abu Lahab. Wa madhhaba ilal maktab, ndek nuah lalu tiba perpustakaan, ndek nuah lalu membaca buku. Wa ma ta'allamal ilma, ndek nuah sekolah hendak, ya, minal muallimi dari para guru. Kaifa yasiru nabiyan, bagaimana dia menjadi nabi, ya. Fakanal kufaru, maka adalah orang-orang kafir itu musirrina fi inkarihim, terus menerus mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan itu. Ini ke Nabi Muhammad niki ngaku jadi nabi rasul, padahal apa? Pertama, ia ke anak yatim. Si kedua,
ndek nawah lalu baca buku jok perpustakaan. Ketelu ndek nawah sekolah, ya ngumbi entana ini ngaku jadi nabi yang ya salah gitu ya jogang yang penengene sahir tukang seher ya jogang Muhammad marah dengan nani wah ngaku irin terus jadi nabi padahal apa yang ngimpi bedayatkan cait kade bidadari ya ya jogang ndek nawah ngaji ndek nawah sekolah ndek nawah lalu jok perpustakaan ya anak yatim ya. Faradallahu ta'ala qaulal kufari, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ya alasan ini menurunkan penolakan atas ucapan orang kufar. Wa anzala hadhihi surata, lalu Allah turunkan surat ini. Wa syahida, dan Allah bersaksi bidzatihi dengan zat Allah al-jalil yang agung, ala risalatihi atas kerasulannya, wa nubuwatihi dan kenabiannya. Jadi seolah-olah surah Yasin ini menegaskan, Yasin Muhammad wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang mulia, innaka laminal mursalin, engkau adalah utusanku. Artinya kan meragukan Abu Lahab, Abu Jahal. Ya berarti Nabi secara kemanusiaan niki Rasulullah mara aqdul basyariyah, manusia biasa, ya merasa kecewa, merasa sedih, saya nggak Nabi dia takut. Niki sifat kemanusiaan wajar, sehingga Rasulullah niki banyak tasliyah. Tasliyah artinya hiburan tipe Nabi SAW, ampuh dendek sampai ne merasa kecil, merasa sedih dengan ungkapan orang-orang kafir itu yang menolak kerasulan Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, aku wah nyaksi yang ante Muhammad atas dasar Al-Qur'an, sumpah demi Al-Qur'an ini maka engkau adalah utusanku. Nah berarti kan dikuatkan Nabi Muhammad. Nyadu atau ndik? Pasti nyadu. Besahi malik genesadu isi Rasulullah. Kalau sudah Allah yang mengakui keberadaannya, berarti tidak diragukan lagi. Lamun itu ukurannya terpelihara si Allah Ta'ala, maka jangan khawatir kita akan susah. Ya, apa jaling dengan ukurannya pokok aku terpelihara. Berarti apa dia narak takutan doh. Ya, misalkan si dia terjamin ke si Pak Wali wah si dia jane tiap bulan wah dendek begawian sida ku bayang kepeng sebulan nu 100 juta, terus beras nasi wah tepongkang terima jari momot-momot wah sida terjaga, sida khawatir atau tidak? Tidak. Arak ling Pak Abdullah ngene-ngene sida jogang momot-momot doang lurang bieu wah bodoh amat, si penting aku terjamin. Iya, datang Malik Pak Asril si deniki momot-momot doang marak binatang lurang wah si penting apa, saya sudah dijamin. Ya kan, berarti dia apapun kata orang, tapi Allah sudah mengatakan aku yang menjadi saksimu, maka enggak akan peduli lagi ungkapan orang. Ya, jadi kita ukuran lamun tuah terjamin si Allah Ta'ala, tebeng terbahagia si Allah Ta'ala, fala roda lisa'i, maka tidak ada yang bisa menolak dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka berbahagialah kita kalau kita ini sudah dijamin tetanggung si Allah Ta'ala, apapun leng batur wah ukuran, tapi Allah selalu menyertai. Muhammad dikira gila, Muhammad dikira penyihir, Muhammad dikira anak yatim, Muhammad dikira orang miskin, ya apapun mereka katakan, tapi Allah sudah menjaminnya, tidak peduli. Ya, tidak peduli, sepenting jalan dakwah terus, kecuali Allah yang menghinakannya, nah baru netulen-tulen sedih. Ya, tulen-tulen sedih saya napi wah de narak harapan Malik saya gan ngagongan ieu lamun de Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur Nabi, teturunan sumpah atas Al-Qur'an ini Muhammad bahwa engkau adalah utusanku. Dak ande de takut si Abu Lahab, Abu Jahal, pembesar-pembesar niki aluran wah si penting aku ngaku si disaksikan sebagai Rasulullah. Allah bersaksi, kita ini tidak bersaksikan kurang ajar. Ya, sudah bersaksi atau tidak? Ya, kecuali dijari Abu Lahab. Ya, ya harus bersaksi. Makanya kita saksikan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad itu abduhu, hamba Allah dan rasulnya. Ya. Nah ini sebab turunnya. Seolah-olah faqala, seolah-olah Allah berfirman, ya Muhammadu, Muhammad, anna angkarul kuffari, sesungguhnya pengingkaran dengan kafir, risalataka kepada kerasulanmu,
fala taghtammu bidzalika, dendek peduli yang lalu ya wah. Ana ushidu annaka liminal mursalin, saya yang menjadi saksi bahwa engkau adalah utusanku. Apa yang dengan wah ya Muhammad untuk meragukan kerasulanmu, meragukan kenabianmu. Mereka katakan engkau tidak pantas jadi nabi karena engkau anak kemarin sore, karena engkau tidak pernah ke perpustakaan, karena engkau tidak pernah baca buku, karena engkau tidak pernah sekolah. Dende, aku hanya siang side, engkau teruslah berdakwah di jalanku. Firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang menguatkan nabi. Sehingga Rasulullah tidak pernah ya merasa susah, dia merasa sedih. Kenapa? Dia yakin Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kesaksian atas kenabiannya. Falamma kanat hadhihi suratu, maka ketika ada surat ini, dalatan wa syahidatan ala risalatihi, adalah menunjukkan dan sebagai saksi atas risalatihi, atas kerasulannya, fala jarama, maka tidak ada keraguan bagi kita, innaha, bahwasanya Rasulullah fala jarama, maka tidak ada keraguan, anha surah Yasin itu sorot qalbul Quran, menjadi qalbul Quran, jantung Al-Quran. Karena ini adalah satu-satunya kesaksian Allah. Surah Yasin niki supuk satu-satunya kesaksian Allah atas Muhammad sebagai Rasul. Ini dah halal surat lain. Sehingga Rasulullah itu betul-betul matang bahwa dia ini disaksikan kenabian dan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain tidak ada disaksikan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur. Hanya Nabi Muhammad yang Allah bersumpah, engkau adalah Rasulku. Nah, maka kata ulama tidak diragukan lagi bahwa karena surah Yasin ini satu-satunya persaksian Allah atas kenabian dan kerasulan Muhammad, maka dia Allah jadikan qalbul Quran. Ya ampun, jari jantungnya Al-Quran. Sangat apa? Ya si'na hibur Rasulullah satu-satunya menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama qala alaihi wassalatu wassalam, sebagaimana Rasul mengatakan, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Sesungguhnya setiap sesuatu qalban ada hatinya, ada jantungnya. Wa qalbul Quran Yasin, dan jantung Al-Quran itu adalah surah Yasin. Nah, jadi Yasin niki jantung Al-Quran. Mendembaca Al-Quran Yasin berarti sedebate jantungnya. Mun tersebut jantung, hati, pusar hidup kita. Dia terbau hidup tanpa jantung. Mana? Telegah jantung debau dia hidup. Kau sih dan leka dong. Darah ya, lengan jantung yang memompa ditambah ringnya. Ya, kurang ringnya malik tepelang ukuran. Ya, mati dia ya tutup berarti. Nah, jantung itu ya. Jantung itu menjadi pusar hidup kita. Maka ketika Al-Quran kita baca surah Yasin, maka inti dari seluruh Al-Quran ada pada jantung Al-Quran. Maka hidupkan jantung kita dengan jantung Al-Quran. Apa? Yasin, isi ya. Wa man qara'aha, barang siapa yang membacanya, kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marrat. Nah, ini hadis Nabi. Saya baca surah Yasin, sabda Nabi, kataballahu lahu qira'atal Quran asyra marrat. Allah catat baginya hatam 10 kali Al-Quran. No, dia baca surah Yasin, misalkan ibu-ibu pengajian Yasinan, bacalah Yasin no, seolah-olah dia mau 10 kali hatam ya. Lagu dendek ke nano teduk kadang nih ibu-ibu sekek berbaca, si lain geremang-geremang ujung-ujung na bait doang, bait ya sin kim lin nih doang ya, milu-milu mudin bengkis-bengkis doang bait sin hakim malin. Dia mau jadi apa? Masing-masing lah kita baca. Bolehkah kita baca berjamaah? Boleh ya, boleh. Karena apa? Masing-masing kita akan mendapatkan jantungnya. Lagu lamun sekek bebaca si dan dia mau berarti fadilat, berarti si bebaca si mau itu tersebut mendapatkan fadilat isi tendengah doa ya. Angka afdal mana? Mendengar atau membaca? Tetap membaca. Angka berjamaah baca masing-masing. Ada kak sekek mimpin ye lagu dendek pelang-pelang si dia baca.
salin ya akhir-akhir doa si abot bendenara justru bisa dosa kita dapat. Nah jadi 10 kali hatam angka almun dah hajat apa aja tunu baca surah Yasin tiup jok ai maka olah-olah doa kita itu 10 kali Al-Quran hatam, insyaallah dihajatkan untuk apapun insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah mengatakan, innallaha ta'ala qara'a surat Yasin, sesungguhnya Allah Ta'ala, sabda Nabi, membaca surah Yasin wa Toha dan Toha, karena Yasin dan Toha tetap nama Muhammad. Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi, membaca surah Yasin dan Toha qabla an yakhluqas samawati wal arda, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi alfai amin, 1000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. No, di mana ciptaan langit dan bumi ini Allah Subhanahu wa taala wah baca yakni surat Toha, surah Yasin tipa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nur Nabi Muhammad itu adalah asal penciptaan. Ya, dia narak terciptaan apa-apa kecuali ada pertama kali nur Muhammad. Karena nur Muhammad maka Allah ciptakan segalanya. Penciptaan langit dan bumi sebelum tercipta terbaca dulu si Allah Taala surah Yasin kanca surat Toha. Ya. No. Karena apa? Karena surah Yasin kanca Toha niki adalah satu paket menjadi jantung Al-Quran. Angka di antara sunatnya Jumat endah baca surat Toha, ndekne surat Kahfi doang, surat Toha endah. Yasin Toha, Yasin Toha Kahfi, itu pasangannya. Ya, pasang lagu jarang dengan baca Toha ya. Toha inna ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Nah itu baca wah, dan maknanya bagus sekali. Ialah salah satu supuk masuknya hidayah Umar bin Khattab masuk Islam karena diperdengarkan bacaan surat Toha. Nah niki 1000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi Allah sudah bacakan apa Al-Quran surah Yasin dan surat Toha. Falamma sami'atil malaikatu, maka ketika malaikat mendengar, qalu, mereka berkata, ya Allah membacakan di hadapan malaikat surah Yasin dan Toha, tuba li ummati Muhammadin. Apa yang malaikat? Tuba li ummati Muhammadin, beruntunglah umat Muhammad, nazala alaihim hatani suratani, turun atas mereka 2 surat yang mulia ini. No, beruntunglah side lamun de jari yang surat Yasin kanca Toha niki menjadi jantung kita. Ya, jantung kita. Angka baca wah Yasin atau Toha. Si populer kan Yasin, padahal pasangan Yasin adalah Toha, karena 2 surat ini tidak terpisahkan. Termasuk laun lek surga, orang akan bacaan ahli surga Al-Quran yakni surat Yasin dan surat Toha. Jadi lamun nekeleng ulama ukuran tenggirang baca Yasin, berarti nanti kita akan baca dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mun neken baca Toha, jemaah dem baca lek Toha. Mun neken dek doa baca ne, dek degen baca ye wah jemaah di surga. Berarti beto dengan andak. Lek tono. Nah itu. Watuba, dan beruntunglah kata malaikat liman tahammala bihima, dan beruntunglah orang-orang tahammala yang hafal kepada surat Yasin kanca Toha. No, apal de Yasin? Apal mun bareng-bareng, mun mesa aja pinang. Apal rombongan artinya nanti. Apal borongan. No be mun narak mimpin, kadang mun narak mimpin itu lain kadang yang beliset. Nah, jadi beruntunglah dengan singapal angka sunat tengah palang Toha kanca Yasin. Bebeluan Yasin kanca surat Toha. Hah? Yasin atau Toha? Hah? Toha beluan. Toha beluan. Lagu mun bau baca wahtono ya. 2 surat itu yang masyhur Yasin. Toha tidak masyhur. Lagu 2 tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuba li alsinatin tatakallama bihima, beruntunglah kemudian ling malaikat li alsinatin kepada lidah-lidah
tatakallama yang membaca bihima dengan Yasin dan Toha. Angka menebau surah Yasin dan Toha sepaket. Baca Yasin, baca Toha, ya. Karena apa? Beruntunglah orang yang membaca keduanya dengan lisan-lisan mereka. Nah niki karena Allah Ta'ala membacanya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, nah sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, nah niki sebelum terbaca, anna ahlal jannati, sesungguhnya ahli surga, la yaqra'una syai'an minal Qur'an, tidak membaca apapun dari Al-Quran itu, illa Toha wa Yasin wa surat Ar-Rahman, tidak membaca apa-apa dengan ahli surga cuma 3 surat saja, Yasin, Toha, surat Ar-Rahman. Kalau ini sudah baca Ar-Rahman, kalau hari ini sudah baca Toha, kalau hari ini sudah baca Yasin, maka nanti itu menjadi bagian bacaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baca wahnu angka di Ar-Rahman bebeluan kance Toha. Toha paling belono Rahman at-Toha kance dibanding Yasin kance Ar-Rahman. Ar-Rahman nu paling kunti, Yasin sedang, Toha beluan. Nah mun bau ye wahnu boleh belak si telunun deh, ya. Ar-Rahman, Yasin, Toha, ye wah jari wiritan deh. Nah ke apa doang wah baca deh, Yasin doang, Yasin doang. Nah bagus sama daripada tidak sama sekali, ya. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslimin wa muslimatin, kapanpun seorang muslim wa muslimatin dan muslimah, quri'a indahuma surat Yasin, dibacakan di sisinya surah Yasin, ya, wa huma fi sakaratil maut, dan muslim muslimah ini sedang sekarat. Nah niki dalilnya kenapa kita itu membacakan surah Yasin di hadapan orang yang meninggal dunia, gena mati sekaratmu, jangan katakan bidah, itu hadis sahih, ya. Bahasa Nabi, ayyuma muslimin wa muslimatin, siapapun muslimin muslimah tebacaan surah Yasin, ya, ketika sakaratnya, apa yang Nabi SAW, nazala alaihima biadadi kulli harfin, turun atas muslimah muslimin muslimah niki, turun tipa dengan si sekarat niki apa, biadadi kulli harfin, dengan sejumlah huruf lek bacaan surah Yasin niki, asyratu amlakin, yakni 10 malaikat. 10 malaikat pira suluh huruf surah Yasin? Wah dereka ku di doa sehurufna 10 malaikat turun. Bepira ye? Arak 100 huruf lebih 1000. Dendeh ke lebih doang lek baca. Pokoknya luwe ya. Jadi ya, ini sunnahnya. Jadi baca surah Yasin ni sok noh bebidah-bidah doang kadang, ya, tanpa pernah mengerti dalil, ya. Bahasa Nabi, setiap huruf ni kita turunang 10 malaikat yang ngombe ndik nemomot macam antu sudah mati. Artinya yaqumuna baina aydihima sufufan, mereka berdiri di hadapan orang sekarat itu sufufan, bersab-sab. Coba bayangkan, ya bersab-sab, engat deh ya tunde, engat ne wah. Saya antara nazak sekarat dengan mati itu sudah di bawah alam sadar. Di bawah alam sadar itu akan bergantung kepada amal doang. Mun amal nesoleh, maka amal bawah sadarnya akan hilang dengan amal sadarnya, ya. Kenapa? Karena dia tidak kotor. Lamun dengan si kurang amal, nazaknya sekaratnya niki di bawah sadar akan lebih tidak sadar lagi. Bayangkan, sinde sadar doang, kesekat mengucap istighfar, kedekat mengucap la ilaha illallah, apalagi jem agen dari bawa sadar. Ini kira-kira astagfirullah, sine sehat wal afiat doang, kasekat biweh na istighfar, apalagi jem agen peloh tu Quran ini astagfirullah. Nanti itu di alam bawah sadar, kan yang berbicara adalah amal kita. Maka kalau hari ini kebiasaan lisan kita zikrullah la ilaha illallah, maka tidak dikhawatirkan besok di alam bawah sadar ketika sekarat itu mudah terucap. Yang paling Nabi, mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, selesai akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Kenapa? Karena dia berat,
Ya. Beratnya kenapa? Karena Anda tidak membiasakannya ketika Anda sadar. Ketika hidup sadar, Anda selalu membiasakannya, maka dia akan menjadi amal yang terus ikut sampai sakaratul maut. Dia selalu terucap la ilaha illallah. Ya. Nah jadi, ia li alam bawah sadarnya, dia melihat saf malaikat bersaf-saf, angka ia bengak kadang, ndek nengangak isi takut, saya apa lui ingatnya malaikat, mele dengangat sekarat wah juluan. Jemaah men sekarat badak itu nih. Ayo nggak bisa kan, nggak bisa. Ini hadis sahih. Nah kemudian mereka ngapain bersaf-saf? Yusalluna alaihim. Mereka berdoa atas jenazah sakaratul maut itu. Ya, doa wahai si malaikat. Apa doa malaikat? Tentunya doa malaikat doa Allahumma rahamhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunin, ya Allah rahmatin, ya Allah ampunin. Sekian ribu jumlah malaikat mendoakan sida sekarat, ngombin tak ada husnul khotimah. Ya. Angka sida munde gen mati jema berwasiat, dindek lupa baca angku Yasin jema lekan toku mun ku gen kau. Berwasiat di piran jada mati. Mengapa? Nanti malaikat bersab-sab yusallun bermakna yad'un, berdoa. Doa yang itu ya, ndek man laun dengan keluarga ni sedekat-dekat nikin doa yang ya, isi doa biasa. Lamun malaikat berdoa, kira-kira ditolak tidak doanya malaikat? Tertolak tu tidak mungkin. Kenapa? Karena memang mereka itu diperintah oleh Allah. Tak mungkin mereka itu berdoa tanpa perintah Allah. Ya, karena malaikat itu sifatnya apa? La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat pada Allah dan diperintah atas perintah Allah. Berarti tidak mungkin besap-sap lamun dia perintah isi Allah. Tidak mungkin dia berdoa kalau tidak diperintah oleh Allah. Dan kalau Allah yang perintah, tidak mungkin Allah sendiri tidak kabulkan. Iya. Nah itu pentingnya sudah baca surah Yasin. Ya, jadi jantung Quran. Ya, makanya seki-seki ndara dengan nalkan ya, anak-anak ni sibuk le luah apa yang bagi warisan aku ni itu tuan guru suruh nalkan dan tuan lah kemai angan ni jangan begitu. Ya. Ya. Ini pentingnya kita mengaji jemaah. Nah kemudian wa yastaghfiruna lahuma, dan mereka akan memintakan ampun untuk muslim muslimah si sekarat niki. Wa yashhaduna ghaslihima, dan mereka akan menyaksikan pemandiannya. Sampai jok pemandian tepandi jenazah niki, ribuan malaikat wah ngiring ieu coba. Lamun wah teiring si malaikat, jin setan beli sendara bani wah. Mun siden darah ngireng sida aja jin doang so nenggelegek kentok. Ya, kenapa? Karena di situ juga bermain jin, setan, iblis agar apa? Dia ikut kepada kelompok-kelompoknya. Namun malaikat hadir berarti tidak akan ada yang menggoda untuk runtuhnya iman seseorang di kala sakaratul maut. Akan iki penentuan ya dalam sebuah hadis dari riwayata lamun sepuh hamba niki gen meninggal dunia kurang-kurang amalnya tokol wah cegelah setan iblis lek otak kiri kan kanan terus lek kiri padang niri mara amun mararun mamun wah si kiri si kanan mararun ninun ya noleh jaya kanan ama tolong aku anakku ku tolong doang antelen ndi. Ingat me aku masih anakku, unin. Nah aku selamat nak turut aku unin. Dan dia berselam unin. Teladar saya terus malaikat. Ya begitulah. Ya. Dia mempan si aman ina ama ya kafir. Tahu aku ya kafir aman. Aku anak si kurang kafir. Turut. Padahal itu iblis setan. Maka hati-hati tidak mentelkin saudara kita ketika nazak sakaratul maut, karena di situ adalah perjuangan keras untuk mendatangkan husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Ya, baca Yasin sampai netepan di wah isi malaikat wa yattabi'una janazatahuma, dan jenazahnya pun teiring isi ribuan malaikat no. Maka kadang muntuan guru ulama niki ye mendo ye di hujan, kadang di panas, maka sangat apa malaikat tok situ tu ya. Ulama-ulama ala Imam Nawawi ya bilina le Mekah di narak si terang dunia ni ya. Selapun petang isi apa, isi gulam mendung lagu di hujan, terus semekah niki harum tok. Saya nggak napi bayangkan jumlah malaikat yang mengiring jenazahnya, wah keruan wah dengan singenu-ngenu ya. Mudah-mudahan lah itu marang deh, amin. Wa kama qala alaihi salatu wassalam, barang seke sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, aktsiru min qiraati hadhihi surati, perbanyaklah engkau membaca surat ini, fa inna fiha khasaisun katsiratun, karena di dalamnya ada keistimewaan yang banyak, luwe sekali keistimewaan. Pokok apa je hajat baca Yasin, berarti mbembe tu tembaca Yasin kapanpun, malam apapun, dek malam Jumat doang, pokok piran de bedu yang hajat baca Yasin, insyaallah selesai sudah hajat-hajat kita. Munte yakin dan harus kita yakin. Hatta kila sampai dikatakan fi syarhi hadzal hadis, dalam syarah hadis ini sampai sopo ulama mensyarah hadis niki mengatakan annal ja'i'a, bahwasanya orang yang lapar nih mun lapah ukuran idza qara'aha, mun baca surah Yasin nih bihuduril qalbi, dengan hadir hatinya khusyuk, asba'ahu Allahu min fadlih, gena langsung besoh isi Allah taala. No jemaah coba dendek nyampah ha? Dia nyampah baca surah Yasin, apa sih dia nyampah Yasin lagu wudu julu sok nu aba Yasin Quran dan ini sebesar khusyuk entan-entan deh. Coba perlu sih dia testimoni lapah sih dia lapah terus baca Yasin hingga sih dia Yasin sayang dia lapah besar sih dia insyaallah kenyang. Jangan yang percaya tiang gerang no, apalagi mentah puasa no, baca surah Yasin dia tahu embi jalakan tu kenyang no. Dia suara tamu kakenan segera langsung tersulap si Allah taala neruti wasud ya enggak lah, itu ajaib namanya itu ya. Artinya bahwa rasa itu diberikan hilang lapah tu ya. Kenapa? Karena dikenyangkan oleh Allah. Jadi lamun darak kepeng de Yasin masih ngelor dulu. Insyaallah kenyang dengan Yasin. Ya niki betul jemaah, niki sarah hadis ulama-ulama ya, aulia-aulia niki cukup wah yang ngelor isi Yasin besoh ya masih desen lapar kata ya. Yasin aja ibu-ibu suruh dia turun dolang nang gerubu engkah Yasin anu ale Bali ibu tio ni kepel itu ya. Lanjutan berikutnya insyaallah, wa in qara'ahal khaif wallahu alam bissawab walahil marjal ma. Ara pertanyaan. Fadhal. Diterima apa tidak? Sekali lagi jangan kurang. Apabila kita membaca Al-Quran atau Yasin atau surat-surat yang lain yang tidak sesuai dengan aturan bacaan yang di dalam bacaan yang tiga niki hadar tadwir sama tartil niki, bagaimana hukum bacaannya? Apa diterima, apa sah, apa bagaimana? Seperti bacaan Yasin wal Quranil Hakim secara cepat gitu Ustaz. Tapi hukumnya niki pura cuma itu aja. Syukran jazakallah. Wah, Lara mandi.
Jadi bagaimana membaca surah Yasin atau ayat-ayat lain itu tanpa tajwid, tanpa ilmu qiraatnya, tentunya itu berdosa. Ya ndik nemu fadilat sok noh baca marak buruk Yasin, Yasin baca ayat bait-bait doang si terakhir, Yasin Hakim Mursalin doa. Nah niki justru bahasa Nabi, kam min qari'in minal Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran sabda Nabi, wal Qur'anu yal'anuh, tapi Al-Quran sendiri melaknatnya. Luwih dengan baca Quran lagu, Al-Quran yal'anuh, melaknatnya. Saya Nabi la yu'tuna haqqaha wa sifatuha wa hurufuha. Dia tidak memberikan hak-haknya Al-Quran, dia tidak memberikan sifat-sifatnya Al-Quran, dia tidak memberikan hak-haknya Al-Quran. Artinya hak Al-Quran ini harus terbaca dengan tajwid, dengan sifat-sifatnya. Lamun sekadar terbaca tartil, ya adel, tadwir niki sedang, hadar niki cepat, tidak masalah. Si penting tidak sampai merubah makna. Ya kan itu kadang selapu ndi yang ngebut payu apa ngawak payu apa kedene coba ya, bukan dia dapat pahala fadilah sili Quran wal Quranu yal'anuh, Quran yang melaknatnya kadira sedindi gama baca kul mun pekadekang aku ya, maka tugas kita adalah kewajiban mempelajari ilmu tajwid, baca tajwid dengan Al-Quran, maka Al-Quran menjadi syafaat. Sesungguhnya di surah Yasin doang selapu Al-Quran 114 surat niki ada kehususan tersendiri si tersebut isi Rasulullah. Dakan yang tersebut lagu selapu firman Allah tiyakinin adalah mukjizat. Sayang Al-Quran niki mukjizat paling belik tipa Nabi Muhammad, maka dari Al-Fatihah sampai An-Nas mukjizat. Berarti apa? Semuanya fadilat. Lagu arak si tehususang isi Rasulullah SAW. Marangkun surat Waqiah nih, surat Mulk nih, surat Toha nih, surah Yasin nih, surat Kahfi nih. Ada kehususan yang itu yang harus kita gali. Ya, apa keutamaan lagu secara umum selapu Al-Quran harus kita yakini mukjizat, dan cara membacanya harus sesuai dengan ilmu tajwid. Mendekja maka berdosa so itu. Lagu lamun tawah belajar ja ukuran lagu ndek man bau berubah aja maka diampuni dan kembe misalkan alamaun alif ma lam mim padahal nu alamaun dah ya kembagus songkatku po alif lam mim lang dengan malik alamaun dah dan terubah alamat atau ya Yasin yasaunin yasin yasaunin dah ya pun din kembe yang penting dia belajar. Dengan belajar gugur kewajibannya. Lagu itu kadang beraja handi sewaktu haba baca wah berarti dosanya di situ, laknatnya di situ. Nah angka wajib tuh ngaji itu penting. Nah nikin deh wallahu a'lam bissawab. Cukup. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma barik lana fi تفسيرنا وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذريتنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في ليلتنا وبارك لنا في اجتماعنا وبارك لنا في تعليمنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والبركة والعافية والمغفرة والرضوان علينا في هذا المجلس
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسلا موفقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.